Oke, baik Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak Rani. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Yosefina Jandri, Hadir Ibu. Rani Suar, Hadir Ibu. Ira Sarti, Ada Ibu. Via Seli, Hadir Ibu. Stefano Lengari. Hadir Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke topik pelajaran yang baru, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian masih ingat materi Ibu lalu? Masih Ibu. Ya, tentang apa? Eksaminasi. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pelajaran kompetensi dasar yang Ibu pakai adalah kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, tujuan pembelajarannya kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, Siswa mampu menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. yang kedua, Siswa mampu meringkas urutan isi teks prosedur. yang ketiga, Siswa mampu menjawab pertanyaan isi teks prosedur. yang keempat, Siswa mampu mendemonstrasikan cara melakukan suatu pekerjaan dari sesuatu teks yang didengar. oke. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang teks prosedur atau kalian sudah pernah membuat contoh teks prosedur? Belum Ibu. Oke. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur. Kalian catat ya, karena Ibu akan memberikan tugas. Oke. Yang pertama itu pengertian teks prosedur. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks prosedur itu adalah teks yang berupa kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, secara umum teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal, langkah demi langkah yang tepat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ya, itu pengertian dari teks prosedur ya. Yang berikut, yang kedua, ciri-ciri dari teks prosedur. Teks prosedur. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Oke, yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini contohnya aduklah adonan kue hingga mengental. Itu contoh dari kalimat perintah. Yang kedua, kata penghubung ya. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, kata penghubung atau konjungsi di dalam teks prosedur itu contohnya itu setelah itu, kemudian,
lalu. Itu adalah contoh di dalam ciri-ciri teks prosedur menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, kata kerja aktif. Kerja aktif. Itu contohnya mengaduk, menyiram, memotong, atau membungkus. Yang berikutnya, yang keempat, menggunakan kata keterangan. Nah, kata keterangan ini contohnya di dalam teks prosedur itu contohnya gunakan gula secukupnya. Gunakan gula secukupnya itu adalah kata keterangan dalam teks prosedur. Yang berikut, yang ketiga, jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur. Prosedur. Kalian catat ya? Iya, Ibu. Oke. Teks prosedur yang pertama itu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini hanya berisi 2 atau 3 hal saja. Contohnya itu menyalakan kipas angin atau mengoperasikan setrika. Oke, yang berikutnya ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks. Nah, di dalam teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah. Contohnya pembayaran tilang oleh polisi. Yang berikutnya teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks yang memuat langkah-langkah yang sangat sederhana di dalamnya. Contohnya itu membuat mie instan. Oke, itu langkah-langkahnya sangat sederhana ya. Oke, yang berikutnya, yang keempat, struktur teks prosedur. Oke, teks prosedur ini ada yang tahu atau sebelumnya ada yang pernah mendengarkan struktur teks prosedur? Oke, silakan. Bagian material. Oke. Nah, sebenarnya di dalam struktur teks prosedur ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu bagian tujuan. Bagian tujuan. Nah, di dalam bagian tujuan ini akan membantu si penulis untuk menyampaikan langkah-langkah kepada si pembaca dengan rapi dan terstruktur. Oke, yang berikutnya, yang kedua, bagian material. Bagian material. Nah, di dalam bagian material ini menjelaskan tentang bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan atau material dan lainnya. Oke, yang ketiga adalah bagian langkah-langkah. Bagian langkah-langkah. Bagian langkah-langkah. Nah, di dalam bagian langkah-langkah ini semua langkah-langkah itu harus ditulis secara lengkap dan terstruktur. Di dalam bagian langkah-langkah ini tulisannya tidak boleh acak ya. Oke. Ibu sudah membuatkan satu contoh teks prosedur. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakannya di depan kelas. Saya, Bu. Oke, anak mereka silakan. Bacakan buat
Cara membuat teh manis. Bahan-bahan: yang pertama, siapkan 1 teh celup. Yang kedua, siapkan gula secukupnya. Yang ketiga, air hangat. Alat: yang pertama, siapkan 1 gelas. Yang kedua, siapkan sendok. Langkah-langkah: yang pertama, masukkan gula sesuai takaran yang diinginkan. Yang kedua, tuangkan air panas secukupnya. Yang ketiga, setelah itu masukkan teh ke dalam gelas berisi gula dan air panas. Yang keempat, kemudian aduklah hingga gula larut. Yang kelima, jika sudah, maka teh sudah siap untuk disajikan. Oke, terima kasih anak Neta. Nah, kurang lebihnya contoh dari membuat teks prosedur seperti itu ya anak-anak. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membuat contoh teks prosedur ya. Boleh kalian tanya, kalau kurang mengerti boleh tanya di teman sebelah atau boleh juga langsung tanya ke Ibu. Ibu berikan waktu dan sekarang silahkan kalian mengerjakan contoh teks prosedurnya. Ini sebagai nilai harian kalian ya. Oke. Silahkan mengerjakannya. Kalau kurang paham silahkan bertanya ke teman sebelah atau bisa juga tanya ke Ibu. Ada yang sudah bisa mempresentasikan di depan? Oke, silakan Ira. Yang lain perhatikan ke teman kalian ya. Ibu, cara membuat kopi susu. Bahan-bahan: 1 sendok makan kopi bubuk. Yang kedua, 2 sendok makan gula pasir. Yang ketiga, 1 sendok teh krimer. Yang keempat, 3 sendok makan susu kental manis. Dan yang kelima, 160 ml air panas. Alat: yang pertama, gelas atau cangkir. Yang kedua, sendok. Cara membuat: masukkan kopi dan gula ke dalam cangkir atau gelas, lalu siram dengan air panas. Yang kedua, tambahkan susu kental manis, lalu aduk dengan sendok hingga rata. Yang ketiga, tambahkan krim di atas kopi. Yang keempat, kopi pun sudah siap disajikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ira. Berikan aplaus kepada teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu kan kalau jam pelajaran kita hampir selesai. Kalian yang lain minggu depan baru mempresentasikan ya. Iya. Oke. Pulang tolong kalian kerjakan dengan baik ya. Iya, Ibu. Oke. Dari pembelajaran ini ada yang bisa simpulkan materinya buat kita semua? Oke, silakan anak Rani. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau tujuan atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Jenis-jenis teks prosedur: yang pertama, teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol.
Dalam membuat teks prosedur harus memperhatikan juga ciri-ciri dan struktur teks prosedur, yaitu tujuan, material, dan langkah-langkah. Oke, baik. Jadi Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Untuk membuat sebuah teks prosedur, kita harus memperhatikan ciri-ciri, jenis-jenis, dan struktur. Kalau tidak memperhatikan jenis-jenis, ciri-ciri, dan struktur, maka langkah-langkah yang kita buat tidak akan sesuai dengan prosedur. Ya. Oke, sekian materi kita hari ini. Kalian pulang tolong belajar ya. Iya, Dan Ibu. ingat tugas kalian minggu depan dipresentasikan. Oke, sebelum kita pulang, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita melakukan doa berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Ingat jaga kesehatan ya. Baik, Selamat Ibu. siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Iya.